Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbah Sunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dibaringi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton. Dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Sabtu Legi ketemu Sabtu Pon. Ini adalah request dari saudara Eko Opo dan juga direquest oleh beberapa sahabat kemarin, tetapi Mbah tidak mungkin menyebutkannya semuanya ya, satu persatu ya. Berarti 14 ketemu 16, neptu weton jodohnya ketemu 30. Nah, dari hasil perhitungannya ini nanti secara keseluruhan tentu kita akan bisa memprediksi ya seperti apa realitas rumah tangganya ke depannya nanti. Tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu titen kejawen berikut ini. Baik, yang pertama ini hasil perhitungan hari umumnya. Ini Sabtu ketemu Sabtu bermakna olo atau tidak baik. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe pati, artinya dimungkinkan salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi jika itu tidak terjadi, ada kalanya makna pati di sini bermakna pati rezekine atau pati kebahagiaane, keharmonisan rumah tangganya. Dan biasanya memang satuan tipe pati ini ada kecenderungan sering terlibat cekcok atau pertengkaran. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe gembili, artinya insya Allah yang bersangkutan nanti dianugerahi banyak momongan atau keturunan dan insya Allah banyak anak, banyak rezeki. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe lunggu, artinya hidupnya berkecukupan dengan pekerjaan, pangkat, kedudukan yang sangat baik. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe pati, artinya dimungkinkan ini nantinya salah satu ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu ya, seperti tadi hasil perhitungan 3 siklus tadi. Jika itu tidak terjadi, bisa juga pati di sini bermakna pati rezekine atau kebahagiaan atau keharmonisan rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe tunggak semi, artinya insya Allah murah sandang pangane, selalu ada saja rezeki yang ia dapatkan, yang ia peroleh untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe pisang pinugel. Nah, ini dimungkinkan akan terjadi perpisahan ya atau perceraian, dan makna cerai di sini bisa bermakna karena salah satu ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, tegese cerai mati, atau bisa juga disebabkan cerai hidup alias terjadi perpisahan atau perceraian. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe batu ya, tipe batu artinya rumah tangganya ini nanti diperkirakan sering terlibat cekcok atau pertengkaran, tetapi di level yang rendah, tidak terlalu serius ya. Karenanya ada kemungkinan yang bersangkutan ini nantinya akan cepat akur atau rukun kembali. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 5,7 bermakna mata pencahariannya tetap terus. Dan ini dianggap baik karena diperkirakan sudah ada kecocokan atau konsistensi dalam hal sumber sandang pangannya, itu ya, sudah ada kecocokan. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 4 lampu hijau, kemudian 2 lampu kuning dan 3 lampu merah.
Keempat, lampu hijaunya tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe kembili, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe lunggu, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe tunggak semi, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 5,7 bermakna mata pencahariannya tetap terus. Sedangkan dua lampu kuningnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Sabtu ketemu Sabtu bermakna Allah atau tidak baik, kemudian hasil perhitungan 8 siklus tipe padu. Sedangkan ketiga lampu merahnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe pati, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua juga tipe pati, dan hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe pisang binugel. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 56% sukses. Sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat tinggi, yaitu sebesar 44% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini sebaiknya tidak dilanjutkan ya, karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat tinggi, sehingga diperkirakan ya rumah tangga perjodohan antara Sabtu Legi ketemu Sabtu Pon ini sangat berat ke depannya, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, Senin Pahing ketemu Rabu Pon ya, ini adalah request dari saudara Randy Moore, dan juga direquest oleh sahabat-sahabat yang lainnya juga kemarin, tetapi Mbak tidak mungkin menyebutkannya satu persatu ya. Berarti 13 ketemu 14, Neptune jodohnya ketemu 27 ya. Yang pertama, hasil perhitungan hari umumnya ini Senin ketemu Rabu bermakna banyak anak cewek. Insya Allah banyak anak, banyak rezeki juga. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe pati, artinya dimungkinkan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan salah satu ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Atau jika itu tidak terjadi, makna pati di sini bisa bermakna pati rezekine atau pati kebahagiaane, pati keharmonisan rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Sri, artinya insya Allah murah sandang pangane ketemu selamat. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe Dana, artinya insya Allah rumah tangga perjodohan ini murah sandang pangane, taraf ekonominya ini bagus, berada di level sedang berkecukupan. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe pangan ya, artinya insya Allah murah sandang pangane, aspek ekonominya ini bagus, berada di level sedang berkecukupan. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe bumi kapetak, artinya diperkirakan rumah tangganya yang bersangkutan ini hatinya gelap gitu ya, kemudian orangnya rajin dan kuat bekerja, lalu tahan hidup menderita juga, kemudian punya kebiasaan suka menjaga kebersihan. Tetapi diperkirakan yang bersangkutan ini akan sering menghadapi ujian cobaan. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe satrio lelaku, artinya yang bersangkutan ini nanti dalam rumah tangganya merasa serba salah, sering jadi perbincangan atau rasan-rasan gitu ya. Istilahnya aspek sosialnya ini kurang bagus, tetapi tidak disebabkan oleh perilakunya sendiri. Ini biasanya lebih disebabkan karena memang ada orang lain yang tidak suka atau sirik hati ya, atau iri, dengki dan sebagainya ya. Dan biasanya satuan satrio lelaku ini kalau berdagang insya Allah sangat bagus ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe judu, artinya perjodohan ini memang sudah ada kecocokan atau keserasian rumah tangganya, dan
insya Allah antara suami dan istri ini nantinya sudah bisa saling melengkapi ya, saling menerima ya satu sama lain. Kemudian yang terakhir, hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 4,5 bermakna banyak menghadapi godaan. Artinya diperkirakan perjodohan ini dalam mahligai rumah tangganya ini akan sering menghadapi ujian, cobaan dan godaan gitu ya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 5 lampu hijau, kemudian 3 lampu kuning dan 1 lampu merah ya. Kelima lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Senin ketemu Rabu bermakna banyak anak cewek. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus tipe Sri, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Dana, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Pangan, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe Jodoh. Lalu ketiga lampu kuningnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Bhumika Petak, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Satrio Lelaku, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 4,5 bermakna banyak menghadapi godaan tadi. Sedangkan 1 lampu merahnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe Pati. Nah, kalau di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 72% sukses ya. Sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 28% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini masih boleh dilanjut ya, dan termasuk yang direkomendasikan ya. Meskipun belum termasuk yang sangat dianjurkan ya, karena memang secara keseluruhan ini potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup tinggi, tetapi tidak termasuk yang sangat tinggi. Insya Allah kedepannya jika yang bersangkutan ini nanti perilakunya baik dalam berumah tangga, insya Allah sangat memungkinkan untuk bisa diperbaiki dan bisa sukses kedepannya nanti. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.